Sekarang, aku akan menulis sebuah pengakuan. Pengakuan yang pertama dan terakhir kalinya. Sangat berat menulis pengakuan semacam ini, aku tak akan bisa dengan jelas menerangkan mengapa. Saat ini kenang-kenangan itu sangat menguasai diriku, seakan-akan menjadi satu dengan darahku dan meracuni seluruh tubuhku. Aku jadi lemas karenanya. Perasaan semacam inilah yang mendorongku untuk menulis pengakuan ini. Pagi tadi, aku melihat pohon kemuning di depan beranda telah berbunga lagi. Suara burung bercicitan sambil berlompatan di reranting. Cahaya matahari terasa amat sentosa. Hal ini kembali mengingatkanku pada Karnaen ketika pertama kali ia menyatakan cintanya kepada saya. Pagi hari seiring dengan bunga-bunga kemuning yang mekar dan jatuh. Ya, mungkin setiap detik sejak hari ini saya tak akan bisa melepaskan diri dari kenang-kenangan pada Karnaen. Sekarang umur saya 53 tahun. Dahulu waktu pertama kali saya berjumpa dengan Karnaen, saya masih 17 tahun. Masih senang memakai rok dan dolanan bergerombol dengan anak-anak gadis lainnya. Dan Karnaen, bagaimana saya memberi gambaran tentang dirinya. Ia luar biasa. Caranya berjalan mengesankan bahwa dia seorang pemuda yang bebas yang penuh kegembiraan dalam hidupnya. Rambutnya sangat hitam, berombak, panjang sebahu. Alisnya tebal. Ia tidak begitu tinggi, tapi juga tidak rendah. Kalau ia memasuki ambang pintu rumah, kira-kira ia lebih rendah 1,5 jengkal dari puncaknya. Badannya tegap, ia selalu tersenyum pada siapapun dan pandai melucu. Ia selalu mempunyai dongeng, teka-teki, dan cerita yang bisa membuat siapapun terpingkal-pingkal ataupun terharu mendengarnya. Ia juga pandai menulis dan membacakan sajak-sajak. Apabila tertawa suaranya keras sekali. Ia mempunyai banyak teman laki-laki dan perempuan. Ia selalu diterima oleh siapapun. Kadang-kadang, kalau kami sedang main rujakan, tiba-tiba ia datang dengan 1 atau 2 teman laki-lakinya dan mereka langsung ikut melahap rujak tanpa permisi dulu. Kami para gadis langsung memukuli mereka. Tapi Karnaen tak pernah lari kalau saya yang memukulnya. Ia malah seperti menyerahkan badannya sambil memandangi saya. Saya malu. Dan bila sudah begitu, Karnaen mulai melucu dan mencari perhatian. Saya tak bisa menahan tawa tapi juga tak berani menunjukkan muka padanya. Lalu dia malah makin menjadi meledek hingga saya lari ke dalam rumah dan tak keluar lagi. Diam di kamar sambil mengenangkan bagaimana lucunya dia dan bagaimana menyenangkannya. Suatu hari, saat saya dan teman-teman sedang dolan-dolan bersepeda ke tempat tamasya, seorang teman saya berkata, Karnaen pernah bilang padanya bahwa dia tertarik pada saya. Mendengar itu muka saya jadi merah dan teman-teman mulai meledek dan menjodoh-jodohkan saya dengan Karnaen. Saya jadi berkeringat, gugup, dan malu sekali. Saya membantah dan menolak dijodoh-jodohkan seperti itu. Tapi teman-teman saya tak mau berhenti. Akhirnya, karena tak tahan dengan ledekan teman-teman, saya memutar haluan sepeda dan tidak mengubris teriakan mereka. Sejak saat itu saya selalu menjauhi Karnaen. Saya tidak marah padanya. Tapi kalau berjumpa dengannya saya jadi berdebar-debar dan malu sekali. Kadang-kadang saya suka juga sembunyi-sembunyi memperhatikannya. Dan betapa malunya saya dahulu waktu mengetahui bahwa rupa-rupanya ia tahu sering saya perhatikan. Sebelumnya, saya memang sering omong-omong dengannya. Tapi lantaran ulah teman-teman menjodoh-jodohkan kami saya jadi sering salah tingkah kalau diajaknya ngomong. Kalimat saya selalu pendek-pendek, ya, tidak, entah, dan muka saya selalu menunduk. Karnaen menyangka saya tidak senang padanya. Dan jika Karnaen menanyakan mengapa saya jadi bersikap aneh seperti itu, saya malah bingung lalu melarikan diri. Tentu saja saya tidak marah padanya. Bagaimana sebenarnya perasaan saya terhadapnya? Bagaimana ia? Berat mengatakannya. Sukar untuk menerangkan dengan tepat. Saya bingung. Saya berdebar-debar. Saya tak bisa menguasai diri lagi. Dan saya tak bisa mengatakan itu kepadanya. Saya hanya bisa lari. Rupanya lama-lama Karnaen merasa jengkel dengan sikap saya itu. Ia pun lalu tak pernah mendekati saya lagi. Kalau kebetulan ia berada di antara saya dan kawan-kawan, ia tak memperhatikan saya lagi. Ia selalu bercanda dengan gadis-gadis lain, terutama dengan si Endang. Dan semua orang tahu Endang memang menaruh simpati pada Karnaen. Saya merasa sakit hati kalau Karnaen memperhatikan Endang.
Saya lantas memasang muka cemberut pada Karnaen dan terjadilah ketegangan di antara kami. Ketegangan tanpa kata-kata, yang hanya bisa kami rasakan masing-masing. Saya menunjukkan sikap marah dan Karnaen menunjukkan sikap acuh tak acuh. Sandiwara semacam ini berlangsung lama juga. Karnaen sungguh menjengkelkan sekali, tapi saya tak bisa menghapuskan dia dari lamunan saya. Justru karena kejengkelan itu saya malah selalu terkenang-kenang padanya. Saya malu pada diri saya sendiri. Pertanyaan itu diakhiri dengan mencium telapak tangan saya. Saya merasa geli dan bulu kuduk saya berdiri. Ketika dia cium sekali lagi tangan saya jadi lemas. Saya lalu menarik tangan saya dan lari ke dalam rumah, mengunci pintu. Karnaen berteriak-teriak memanggil saya, tapi saya tak mau keluar lagi. Setelah beberapa lama, saya intip dia dari jendela. Saya lihat ia masih berdiri sambil menatap pintu tanpa berkedip. Sedang di atasnya bunga-bunga kemuning terserak di antara daun-daunnya yang hijau. Saya merasa kasihan kepadanya. Saya ingin mengatakan bahwa saya pun mencintainya. Sangat, 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 sangat mencintainya. Dan saya merasa terbang ke awang-awang ketika ia mencium tangan saya. Seharusnya ia telah tahu itu. Tak usah saya mengatakannya. Saya tak tahu bagaimana mengatakannya. Pada malam harinya di atas tempat tidur, saya terlena memikirkan apa yang terjadi di bawah kemuning sore tadi. Bayangkanlah, Karnaen, seorang pemuda simpatik yang banyak dipuja gadis-gadis, telah menyatakan cintanya kepada saya. Adakah kebahagiaan yang lebih indah dari itu? Saya belai tangan saya yang diciumnya. Saya lekatkan pada pipi saya. Keesokan harinya waktu saya berjumpa dengan Karnaen dalam perjalanan ke sekolah, saya berdebar-debar dan gugup. Ia menyertai saya dan bertanya bagaimana jawaban saya atas pertanyaannya kemarin. Saya malah gelisah karena ia berjalan persis di sebelah saya. Saya malu pada teman-teman dan saya tak bisa menjawab pertanyaannya. Lalu saya berlari meninggalkannya, mengejar teman-teman yang berjalan di depan saya dan menyertai mereka. Waktu pulang sekolah, saya lihat Karnaen menunggu saya di depan gerbang sekolah dengan sepedanya. Saya tak berani keluar. Teman-teman saya mulai meledek. Saya sangat malu. Tetapi tiba-tiba kami semua terdiam. Karena kami melihat Karnaen melambaikan tangannya memanggil Endang. Mereka berdua ngomong-ngomong dan tertawa sebentar. Kemudian mereka berdua pergi. Karnaen membonceng Endang. Melihat itu, kerongkongan saya seperti tersumbat dan hampir menitikkan air mata. Hati saya panas sekali, dan saya merasa tersinggung di depan teman-teman. Rupanya Karnaen juga tersinggung dengan sikap saya pagi itu dan saya pun sangat marah padanya. Kalau kebetulan kami bertemu, saya memalingkan muka saya dan Karnaen makin acuh tak acuh. Saya jengkel sekali. Bagi saya ia serupa api yang indah di dalam gelap malam yang sepi. Bila didekati akan terasa hangat dan nyaman. Tapi bila terlalu dekat saya takut terbakar. Ah, mengapa sesulit ini jalan yang harus saya tempuh? Saya lalu menceritakan semua itu pada Tuti, satu-satunya sahabat kepercayaan saya. Saya katakan pada Tuti bahwa saya sangat mencintai Karnaen tapi saya sangat bingung dan gelisah. Tuti pun menghibur dan menenangkan hati saya dan menjamin semuanya akan beres. Tanpa sepengetahuan saya, semua yang saya ceritakan kepada Tuti itu disampaikannya kepada Karnaen dan tersiar ke semua teman-teman. Saya tidak tahu mengapa hal itu sampai diketahui semua orang. Menurut Tuti, Karnaenlah yang menyebarkan ceritanya. Ia berbuat begitu karena terdorong kegembiraannya. Namun saya tak bisa membenarkan hal itu. Saya merasa kehilangan muka. Saya malu. Kalau berjumpa dengan Karnaen saya terpaksa bersikap dingin. Sebaliknya Karnaen makin berani mendesak dan menyerang saya. Semuanya lalu kehilangan keindahannya. Lebih-lebih ketika teman laki-laki ikut menyindir-nyindir perihal cinta saya pada Karnaen. Akhirnya saya merasa bahwa diri saya telah dianggap rendah dan murah.
Saya tak bisa menahan diri lagi. Dengan sangat marah saya katakan kepada mereka bahwa berita saya mencintai Karnaen itu hanyalah bohong belaka. Dan saya tambahkan bahwa saya sangat membenci Karnaen. Tak mungkin Karnaen akan mendapatkan saya. Sebentar saja omongan itu sudah tersebar dan sampai juga pada Karnaen. Saya tak menyadari apa yang akan terjadi karena hal itu. Dan saya memang tak akan memperdulikannya. Beberapa hari kemudian Karnaen datang ke rumah. Tapi saya tak mau menemuinya. Saya minta kepada ibu saya untuk mengatakan bahwa saya tidak ada di rumah. Namun, saya merasa bahwa Karnaen tahu kebohongan saya itu. Keesokan harinya, saat saya keluar gerbang untuk berangkat ke sekolah, Karnaen menghadang saya di situ. Ia berkata dengan suara yang serak, "Kau tak usah takut atau terkejut. Saya tak akan menjamahmu. Saya cuma akan berkata, kau ini kejam. Saya mencintaimu dengan tulus dan rela. Saya berusaha mencintaimu dengan jujur dan terbuka. Tapi kau mempermainkan saya. Seandainya kau tak mencintai saya, kenapa tak kau katakan saat saya pertama kali menyatakan cinta saya? Seandainya kau berterus terang bahwa kau tak mencintai saya, tentu saya tak akan sakit hati dan akan mengundurkan diri dengan rela. Tapi rupanya kau ingin mempermainkan perasaan saya. Kau tak mencintai saya tapi tak mau melepaskan saya. Kau ingin dipuja. Kau beri saya sedikit harapan supaya saya tetap memujamu. Tapi sebenarnya harapan itu cuma palsu. Kau mempermainkan perasaan orang. Sekali waktu kau pasti akan mendapatkan balasannya. Kau katakan pada Tuti bahwa engkau pun membalas cinta saya. Saya sangat girang dan menceritakan hal itu pada teman-teman. Tapi kau malah mengingkarinya dan mengatakan sebaliknya pada teman-teman. Kau tak ragu-ragu mempermalukan saya di depan teman-teman. Bagi laki-laki kehormatan dan harga diri itu sangat penting. Tapi harga diri dan kehormatan saya itu telah kau injak-injak. Saya tak bisa memaafkan kau lagi. Besok saya berangkat ke Jakarta. Saya akan meninggalkan Klaten untuk selama-lamanya. Saya sudah kehilangan muka di sini. Saya akan masuk Heiho. Barangkali kita tak akan berjumpa lagi. Untuk terakhir kalinya saya katakan, saya sangat mencintaimu. Saya tak mungkin melupakanmu. Tapi saya tak bisa memaafkanmu. Bagi saya, engkau seperti racun dalam darah. Tapi saya akan tetap mencintaimu. Sesudah kalimat terakhir itu, dia terus pergi begitu saja. Semua kata-katanya saya dengarkan seakan ada sebilah pisau yang tertancap di dada saya. Saya ingin berlutut dan mencium kakinya tapi tak kuasa. Saya linglung. Saya menangis. Dan saya merasa remuk di dalam. Waktu ia pergi saya hampir tak kuasa berdiri lagi. Saya tak bisa melihat dengan jelas sosok tubuhnya ketika ia berlalu meninggalkan saya. Penglihatan saya tertutup oleh genangan air mata. Sebuah pemandangan yang samar memisahkan saya daripadanya. Hari itu saya tak sanggup pergi ke sekolah. Tuti menjenguk saya. Saya ceritakan semua pada Tuti bahwa Karnaen telah salah menyangka. Dan Tuti sekali lagi meyakinkan pada saya bahwa saya tak boleh putus asa. Esoknya Karnaen tetap pergi ke Jakarta. Tuti telah berusaha menjelaskan pada Karnaen apa yang menyebabkan dia salah paham. Saya mencintainya, sangat mencintainya. Tapi sebuah tenaga yang gaib menyebabkan saya tidak mampu mengucapkannya. Saya sangat lemah. Saya tak bisa melupakan Karnaen. Ia telah menyumpahkan cinta yang ikhlas dan suci. Saya pun dalam hati telah menyumpahkan cinta dan kesetiaan untuknya. Saya akan menantinya. Entah kapan ia akan kembali, saya akan tetap menantinya. Saya akan tunjukkan. Meskipun saya tak bisa mengucapkan cinta kepadanya, saya akan menantinya. Terus menanti. Lalu datanglah kabar bahwa Karnaen telah masuk Heiho dan dikirim ke Burma selama dan pulang dalam wujud jenazah. Karnaen gugur di Burma, tapi saya akan tetap menjadi miliknya. Apakah ia pulang dalam keadaan sehat, cacat, atau mati? Ia tetap kekasih saya.
Dan sebagaimana bumi yang hanya mengenal satu matahari, hati saya pun hanya mengenal satu kekasih. Usaha kedua orang tua saya untuk mengawinkan saya, selalu saya tolak. Di dalam hati, saya merasa telah menjadi istri karena saya sangat patuh, bakti, dan setia kepadanya. Seorang istri yang baik selalu membuatkan makanan yang enak-enak untuk suaminya. Menjahitkan sapu tangan yang bagus untuk suaminya.